penjabaran konkret tentang konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masih berada seputar ayat ihdinas siratal mustaqim sampai ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Penulis buku ini memulai atau melanjutkan, walamma kana su'alullahi al-hidayata ila as-siratil mustaqim ajallal matalibi wa lainuhu wa nailuhu ashraful mawahibi 'allama Allahu 'ibadahu kaifiyata su'alihi. Ketika permohonan agar ditunjukkan hidayah menuju jalan yang lurus adalah permintaan yang paling mulia, permintaan yang paling agung. Dan andaikan itu kita mendapatkannya, maka apa yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang sangat agung. Jadi permohonan hidayah itu adalah merupakan permintaan yang paling mulia, dan mendapatkannya adalah merupakan kedudukan yang sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan hambanya bagaimana cara bermohonnya, bagaimana cara memintanya. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini Allah mengajarkan kita bagaimana cara memperoleh hidayah itu. Wa amarahum an yuqaddimu baina yadayhi hamdahu wath-thanaa'a 'alaihi. Pertama, kita tidak langsung meminta. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu bukan ayat pertama. Akan tetapi bagaimana langkah-langkahnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ini untuk melakukan bentuk pendahuluan, yaitu diawali dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang Allah sendiri mengajarkan kepada hambanya bahwa kalian ini memiliki kebutuhan kepadaku, maka mintalah apa yang kalian butuhkan itu, yaitu berupa petunjuk dan hidayah. Namun bagaimana caranya? Ini tentu sudah merupakan penjelasan para ulama kita. Caranya itu adalah diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagung-agungkannya, menyanjung-nyanjungnya. Maka kalau kita menelaah dari ayat pertama, bagi yang memandang bahwa basmalah ada merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, di situ Allah mengajarkan kepada hambanya untuk pertama menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala
yang di dalamnya ada unsur puji-pujian. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Itu puji-pujian. Benar-benar Engkau ya Allah maha pengasih. Benar-benar Engkau ya Allah maha penyayang. Luar biasa sifatmu sebagai Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, penjabaran daripada puji-pujian itu, pengasihnya dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala dari sisi rezeki yang berupa fisik, tidak ada yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Dia kasih rezeki. Asal namanya makhluk, apa yang merupakan kebutuhannya Allah ciptakan sebagai bukti kemaha kasih sayangnya dan kemaha kasihnya. Kita tidak usah terlalu lama membahas itu. Masuk pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Itu sudah ungkapan puji-pujian, Pak. Segala puji-pujian lillahi, hanya kuperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai makhluk, ketika kita berharap pujian dari makhluk, ternyata kita tidak dipuji. Kita sudah melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang baik. Biasa, namanya sifat manusia, pantas kalau menunggu disanjung, menunggu dipuji. Tapi justru ternyata ketika kita melakukan kebaikan itu, tidak ada yang menyanjung kita. Iya, tidak ada yang memberikan komentar sedikit pun. Biasa mungkin kebiasaan kita di dunia media sosial umpamanya, kadang-kadang kita memberikan, men-share postingan-postingan yang menurut kita baik untuk kita baca, atau apalah yang kita posting. Kita berharap mungkin ada di antara anggota grup itu yang memberikan apresiasi. Paling tidak dia kasih jempol begini, ya. Tapi ternyata masuk postingan-postingan berikutnya tidak ada yang mengomentari sedikit pun. Padahal tadinya mungkin kita semangat ini, mudah-mudahan ada yang memberikan apresiasi. Tapi ternyata tidak ada. Kita ingat ayat ini, alhamdulillah. Memang segala pujian itu kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk saya sebagai makhluk, kalau engkau tidak puji saya, bukan menjadi penyebab aku kendor dalam melakukan kebaikan, dan bukan juga menjadi penyebab aku besar kepala sehingga merasa hebat dengan pujianmu itu. Tapi bagi saya, sama engkau puji atau engkau tidak puji, aku akan tetap beramal, aku akan tetap berbuat, karena tujuan saya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biasa kita dalam keseharian kita mungkin ada sesuatu yang telah kita perbaiki, iya, yang merupakan mungkin kepentingan-kepentingan umum seperti masjid umpamanya,
Mungkin ada terbetik dalam hati, ya Masya Allah, mudah-mudahan ada yang merasa senang, ada yang merasa nyaman, ya. Tapi tidak ada yang memberikan komentar, biasa-biasa saja. Maka jangan kita pernah kecewa, jangan kita pernah merasa putus asa, karena memang yang kita harapkan untuk memberikan balasan yang penuh dan sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini memang manusia jamaah sekalian, merasa tersanjung ketika banyak pujian dan merasa pesimis ketika orang tidak memuji kita. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah memang bukan untuk manusia. Bukan alhamdulillah segala puji untuk saya, tapi alhamdulillah Rabbil alamin, penguasa, pengatur seluruh alam semesta ini. Itu semuanya bermakna puji-pujian dan sanjungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim, padahal baru-baru pada ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi pada ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Belum juga muncul permintaan kita. Belum juga muncul permintaan kita. Masih diawali dengan muqaddimah Maliki Yaumiddin. Itu juga pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Maka untuk kita sampai pada permintaan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata muqaddimanya itu agak panjang. Tidak langsung kita meminta. Bahkan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita langkah yang kedua. Setelah kita memujinya, kemudian berikutnya kita menegaskan penghambaan kita kepadanya dengan mengatakan iyyaka na'budu. Kita menegaskan penghambaan kita dengan mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah. Itu penegasan. Karena ada kata hanya, tidak ada yang lain. Makanya penegasan penghambaan itu belum cukup andaikan sekedar kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, tapi harus ditambah iyyaka na'budu, hanya kepadamu, hanya kepada engkau kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah langkah-langkah yang andaikan ini kita bawa dalam bahasa pergaulan, Pak, dalam bahasa interaksi, dalam cara kita bermuamalah, ini kita perumpamakan, tentu tidak kita perumpamakan antara Khalik dengan makhluk, tapi ini perumpamaan saja. Kalau ada orang yang pemegang kebijakan, penguasa, segalanya dia yang menentukan, memberikan kebijakan, boleh tidak boleh, iya, maka apa langkah yang kita lakukan untuk bisa terpenuhi permintaan kita pada orang yang berpengaruh itu? Tentu kita melakukan nego-nego, ya.
kita melakukan nego-nego. Tidak langsung kita meminta permintaan itu, begitu ketemu kita langsung meminta permintaan itu. Iya. Samalah umpamanya seperti yang saya biasa contohkan, bagaimana itu prosesnya kalau orang mau melamar. Ya. Kalau orang mau melamar itu, apalagi kita, ya, orang Bugis Makassar, Pak. Ya. Itu kita jaga betul itu adat yang seperti itu. Iya. Dengan segala kelancaran kita berkomunikasi, Pak. Di era yang begitu mudah namanya alat komunikasi, Pak. Iya. Belum pernah ada saya dapatkan dalam grup WA yang mungkin dia bertanya, adakah anggota grup di sini yang punya anak gadis? Saya mau menikahinya. Belum pernah, Pak. Ya, itu tidak sopan untuk urusan-urusan yang seperti ini. Iya, tidak sopan, Pak. Iya. Tapi ada dalam tradisi kita, orang Bugis mengatakan mungkin diawali dengan mamanu-manu. Ya, apa terjemahan itu mamanu-manu? Artinya diawali dulu dengan pembuka jalan. Diawali dengan pembuka jalan. Ya. Itu pun ketika kita mau melamar, ya, kita sampaikan beberapa hari sebelumnya, ditentukan tanggalnya. Kita datang bukan sendiri, tapi satu keluarga. Begitu kita datang, cerita kita berpanjang lebar, tidak masuk langsung dalam inti. Berbicara tentang pekerjaan, ya, kalau mungkin lagi di kampung, bertanya tentang bagaimana sawah, bagaimana kebun, ya. Padahal intinya mau melamar. Tidak eloklah begitu orang datang, assalamualaikum, ya, saya mau melamar ini, Pak. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Kadang-kadang mukaddimahnya ini lebih panjang, Pak, ya. Sudah habis kopi 2 gelas, belum juga masuk dalam intinya. Itu karena kita menjaga etika dan adab. Ini antara sesama makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan penciptanya, untuk masuk ke situ diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selesai, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita anggap lolos pendekatan-pendekatan kita dan kita dianggap pantas untuk masuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ingat pembahasan pertama tadi bahwa memohon petunjuk adalah merupakan permintaan yang termulia. Iya. Dan terpenuhinya permintaan kita itu adalah sebuah pemberian yang sangat agung. Maka Allah mengajarkan kita bagaimana caranya. Itu tadi tahapannya, diawali dengan pujian, menegaskan penghambaan, dan sekaligus itu adalah wasilah, ya, adalah wasilah, adalah cara dengan mengagungkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang melewati etika dan rute-rute yang seperti ini dalam kaitannya dengan ibadah dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan Allah tidak akan menolak kehadiran hamba yang seperti ini. Iya. Ada orang, Pak, dalam muamalahnya sebenarnya sulit sekali untuk dia menerima. Iya. Ada salah satu pesantren, iya, saya masukkan anak saya di situ di pesantren itu, iya. Sebenarnya sudah tertutup pendaftaran, iya. Pimpinannya mengatakan sebenarnya itu sudah tertutup di pendaftaran. Tapi berat, Kak, kurasa saya tidak terima nak tak.
Berarti ada hubungan antara saya dengan pimpinannya itu. Ya. Dan memang betul. Ya. Dia sudah tidak menerima lagi. Ya. Dia terima anak saya karena kedekatan saya sama si fulan itu. Ya, mungkin ada masa lalu yang pernah kita kenang, dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya dia sudah tidak mau menerima. Tapi karena ada sesuatu yang menjadi pemicu, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima kehadiran hambanya itu dengan seluruh permasalahannya. Seakan-akan Allah setelah kita puji, Allah mengatakan, apa sebenarnya masalahmu? Sampaikan masalahmu semuanya. Ya. Jangan ada yang kau simpan. Maka kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyisakan, sampaikan semuanya masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melihat kita jujur sebagai hambanya, bahwa kita adalah sangat butuh kepadanya, maka Allah juga akan memberikan pertolongannya secara penuh. Yang penting Allah melihat hambanya adalah orang yang benar-benar ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kekhusyukan dan keseriusan dalam berdoa. Kita perumpamakan lagi. Ini perlu sekali perumpamaan untuk memahami masalah ini. Iya. Kita saja antara sesama. Iya. Kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu, ya. Kalau orang menyampaikan sesuatu dan dia sangat butuh sekali, tentu berbeda ekspresinya ketika dia butuh dalam arti mendesak, dan dia butuh tapi dengan cara yang tidak serius. Iya. Umpamanya, wah saya ini kasihan, kena musibah kodong ini Pak, bisa enggak kasihan saya pinjam uangnya dulu? Tentu ekspresinya orang yang meminta ini, tidak mungkinlah dia menyampaikan dengan cara ketawa-ketawa, melawak, Tentu dia menyampaikan dengan ekspresi, kalau perlu mungkin dia menangis, sehingga kita merasa tergugah ketika melihat orang itu. Makanya kita lihat biasanya itu peminta-minta, banyak sekarang ini, dia bawa anak kecil, untuk menggugah kita, Maka Allah Subhanahu wa taala, dia lihat hambaku yang menghadap ini apakah hamba yang serius atau yang main-main. Kalau engkau serius, maka aku serius juga memberikan pertolongan. Maka kita temukan dalam permintaan ihdinas siratal mustaqim. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, dan ini berupa doa puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bagus untuk kita ulang-ulang, dan kalau bisa kita hafal Pak. Kisahnya adalah suatu ketika Nabi SAW mendengarkan seorang laki-laki yang berdoa penuh dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan penegasan penghambaannya dan tauhidnya, pengesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan di antaranya oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mensahihkan, sahih itu artinya hadis yang tidak diragukan lagi bahwa itu memang Nabi yang pernah mengalami dan mengucapkan kalau ucapan, memerintahkan kalau diperintah, atau yang mempraktekkan kalau dia perbuatan. Dalam kisah ini Nabi SAW mendengarkan seseorang yang berdoa. Doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu
annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad, boleh juga dibaca al-ahadus samad alladzi lam yalid. Apa lanjutannya, Pak? Pasti ayat selanjutnya, Pak. Surah Al-Ikhlas, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi cuma pertamanya saja yang agak bukan juga sulit, ya maksudnya belum terlalu familiar, tapi setelahnya itu yang penting hafal surah Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Baru setelah itu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita siap, Pak, untuk menghafal hadis ini? Oke. Ya. Baik. Allahumma inni as'aluka. Ya. Diikuti, Pak. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Iya, masing-masing diulangi 5 kali untuk diri tak sendiri. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka. Silakan diulangi 5 kali. Masing-masing. Iya. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu, bi anni ashhadu, bi anni ashhadu. Nah, ulangi lagi itu 5 kali itu, Pak. Bi anni ashhadu, bi anni ashhadu, bi anni ashhadu, bi anni ashhadu, bi anni ashhadu. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu. Coba kita ulang. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu. Iya. Kita tambah lagi, Pak. Ya, kita tambah lagi ya bebannya. Iya. Bi anni ashhadu annaka antallah. Jadi kita ulang. Bi anni ashhadu annaka antallahu. Coba. Bi anni ashhadu annaka antallahu. Iya. Bi anni ashhadu annaka antallahu. Iya. Jadi kalau selama kita sekolah, Pak, tidak pernah ada yang suruh-suruh kita menghafal, ini gantinya. Ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu. Iya. Kita ulang lagi, Pak. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu. Allahumma inni
as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu. Coba Harun ulang. Antallahu. Iya. Siapa lagi? Masya Allah. Pak Haji. Annaka antallahu. Masih bisa kuliah ini Pak Haji. Oke, kita lanjut. Ya. Bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Iya. Allahumma inni as'aluka. Ikut. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Jadi ini salah satu di antara doa yang kita dahulukan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya kita memberikan muqaddimah. Ya. Jadi tidak langsung minta ya Allah, tambah dulu lagi istriku. Ya. Tapi awali, ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Lanjut, al-ahadus samad. Al-ahadus samad. Ditambah alladzi lam yalid wa lam yulad. Jadi bedanya dengan surah Al-Ikhlas ada tambahannya alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi al-ahadus samad kan kalau ayat lam yalid, ini tambah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, walaupun sudah lancar ini tapi kita ulang. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Ada yang bisa ulang kira-kira? Iya. Apa ada hadiahnya Pak Haji kalau ada yang hafal? Ada yang mau kasih hadiah? Ya. Oh, silakan. Iya, supaya saling motivasi. Silakan. Pelan-pelan. Jangan terlalu ini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita mau ada lagi. Jadi itu namanya menghafal Pak, sama dengan kalau orang mau berenang. Ya, biar bagaimana teorinya kita pelajari renang, kalau kita tidak praktek, ya susah. Ya, harus kita praktek. Baik, kita ulang sekali. Ya, kita ulang sekali lagi. Baru masing-masing jadi PR, ya. PR masing-masing kembali ke rumah. Pertemuan berikutnya insya Allah saya sudah tes, ya. Saya sudah tes satu persatu, ya. Dan kalau tidak hafal awas. Ya. Baik.
Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, kita terjemahkan ini. Apa namanya? Doa yang berupa puji-pujian. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Bermohon kepadamu. Bi anni asyhadu, bahwa sesungguhnya aku telah bersaksi annaka antallah, bahwa engkau benar-benar adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan sembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau, al-ahad, yang maha esa, yang maha tunggal, as-samad, yang seluruh makhluk kembali kepadanya. Al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid, yang tidak beranak, yang tidak berketurunan, walam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah bukan asal kemudian ada cabangnya, tapi dia adalah al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sedikit pun makhluk yang setara dengannya, yang semisal dengannya. Itu kira-kira kurang lebih artinya. Ketika Nabi mendengarkan orang ini berdoa dengan doa puji-pujian kepada Allah, Nabi mengomentari dengan bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Artinya setiap manusia ini berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau apakan kita, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad sa'alallaha, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah, bismihil a'zam, dengan memilih nama-namanya yang agung. Dengan memilih nama-namanya yang agung. Sungguh orang ini katanya telah memilih berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang kalau kita gunakan itu sebagai muqaddimah dalam doa kita, Allah akan memperkenankan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan kalau kita meminta pasti dia akan memberi. Jadi redaksi-redaksi yang seperti ini, Pak, itu mirip-mirip dengan awal-awal Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Nah, kalau redaksi hadisnya seperti ini. Ya. Jadi kita membangun dulu komunikasi yang baik, baru setelah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, fahada tawassala ila Allah bi tauhidihi wa syahadati da'i lahu bil wahdaniyah wa thubuti sifatihi al madluli 'alaiha bismis samad. Maka kandungan daripada puji-pujian ini, dia telah menjadikan Allah dengan nama-namanya
sebagai perantara untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa syahadatid da'i lahu bil wahdaniyah, dan persaksian orang yang berdoa itu dengan kemahaesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, wa thubuti sifatil madluli 'alaiha, dan sifatnya yang begitu melekat pada nama-nama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas, yaitu As-Samad, Al-Ahad, As-Samad. Apa itu Al-Samad jamaah sekalian? Berkata sahabat Nabi Ibnu Abbas, Al-alimul ladzi kamula ilmuhu. Jadi As-Samad itu adalah yang maha mengetahui, yang betul-betul sempurna ilmunya. Jadi salah satu di antara makna As-Samad, yang maha mengetahui, yang maha berilmu, yang betul-betul sempurna ilmunya. Kalau kita ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, aku tidak memberikan ilmu kepada kalian hambaku kecuali sedikit sekali. Jadi ilmu-ilmu yang ditemukan pada hari ini itu adalah ilmu yang sangat sedikit sekali. Kemudian Al-Qadirul ladzi qad kamulat qudratuhu, yaitu yang maha kuasa, yang betul-betul sempurna kekuasaannya. Yang maha kuasa, yang betul-betul sempurna kekuasaannya. As-sayyidul ladzi qad kamula su'duduhu, dan yang maha penghulu, yang sempurna kemaha penghuluannya. Dan karenanya jamaah sekalian, sekedar memahami satu nama ini As-Samad itu akan menjadikan orang faham bahwa segala sesuatu ini ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman itu adalah orang yang paling plong dadanya dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika ia sukses, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia gagal dalam tanda petik, maka dia bersabar karena dia tahu bahwa dibalik daripada apa yang menimpanya itu, dibalik daripada ada yang menimpanya itu ada hikmah-hikmah semuanya. Saya ini pengalaman hari ini. Tadi pagi itu saya siap-siap pagi-pagi jam 7 Pak. Ada urusan berkaitan dengan urusan sesuatu yang mau dibayar. Kebetulan di daerah sana pagi-pagi antara anak sekolah dulu, saya mau tarik uang di ATM. Qaddarallah, kenapa saya punya kartu ATM itu tertelan? Tertelan Pak. Saya tanya petugas di situ, saya bilang, bisa dibantu Pak kasihan ini? Dia bilang, wah itu bukan pihak bank yang memegang kuncinya itu Pak. Ada memang petugasnya itu yang intinya tidak bisa. Intinya tidak bisa. Akhirnya yang tadinya sudah siap, terpaksa saya kembali ke rumah, tidak bisa. Bagaimana caranya? Dari situ, intinya, alhamdulillah, kebetulan, kartu itu ada mobile bankingnya di HP-nya anak saya. Alhamdulillah dari HP itu dia transfer ke nomor rekening saya yang lain. Jadi sekedar contoh bahwa kita tidak tahu di balik daripada musibah itu ada hikmah. Kalau kita mau berandai-andai, kemungkinan andaikan saya terlalu cepat, mungkin ada musibah yang menimpa saya di depan. Tapi dengan musibah itu, akhirnya saya lambat,
Dan itu banyak kejadian-kejadian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hikmah-hikmah setiap musibah-musibah itu. Maka itulah sebabnya orang beriman itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menimpanya. Seperti dalam hadis, ketika mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan musibah maka dia bersabar. Wala yakunu dzalika illal mu'min. Sifat yang seperti itu tidak terjadi terkecuali pada orang-orang yang beriman. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurang yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.